Nah, baru setelah itu kami mulai bekerja. Kami mulai bekerja dan target pertama setelah Selamat datang Bupati Mojokerto, Ibu Dr. Ivina Famawati MSI dalam acara Ngopi Bareng Bupati Mojokerto di Pendopo Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Bupati Mojokerto, Ibu Dr. Ivina Famawati MSI. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Karang Taruna.
salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bupati Mojokerto, Ibu Dr. Ifina Famawati MSI, yang kami hormati Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, yang kami hormati Bapak Camat beserta Forkopimda Jatirejo, yang kami hormati Ketua Karang Taruna Kabupaten Mojokerto, yang kami hormati Ketua Karang Taruna Kecamatan Jatirejo, serta rekan-rekan Karang Taruna Desa se-Kecamatan Jatirejo. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan kali ini di malam yang indah ini kita semua bisa berada di sini dalam acara ngopi bareng Bupati Mojokerto yang dilaksanakan pada hari ini, hari Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024, bertempat di Pendopo Geraha Bakti Krida, Kecamatan Jatirejo. Bapak Ibu, rekan-rekan hadirin yang kami hormati, agar acara dapat berjalan dengan lancar serta membawa manfaat bagi kita semua, marilah kita tundukkan kepala sejenak guna berdoa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Sekdes Bowono kepada Bapak Ainul Najib, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berdoa bersama. Doakan saya pimpin dengan cara Islam. Untuk berkeyakinan lain, silakan berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ila khalqi Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ila khalqi Ikhwanil Anbiya wal Mursalin wa awliya wa syuhada salihin wa sahabbatul yakin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. Bapak Ibu, rekan-rekan hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua FPKT Kabupaten Mojokerto. Kepada yang kami hormati Bapak Agus Supriyanto SH, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Pembina Umum Karang Taruna Surya Majapahit, yang dalam hal ini Ibu Dr. Ifina Famawati MSI, yang luar biasa semangatnya. Sudah 5 titik ini beliau turun ke bawah untuk berdiskusi langsung dengan rekan-rekan Karang Taruna, karena Karang Taruna ini sekarang apalagi Jatirejo ini sudah menjadi idolanya Jawa Timur. Tepuk tangan. Yang saya hormati pembina fungsional Karang Taruna Bapak Tri Raharjo, dan yang kami hormati bapak-bapak dari perangkat daerah Kabupaten Mojokerto. Yang saya hormati Pembina Umum Karang Taruna Jatikarya Bapak Camat Jatirejo, yang saya hormati Bapak Kapolsek Bapak Dan Ramil, yang saya banggakan Ketua Forum Pengurus Karang Taruna Jatikarya
Kecamatan Jatirejo, Mas Neto Suryono, yang saya cintai dan saya banggakan seluruh sahabat-sahabat Forum Pengurus Karang Taruna tingkat desa se-Kecamatan Jatirejo. Salam kesetia kawanan sosial, salam persahabatan, salam Aditya Karya Mata Yoda, Karang Taruna Jati Karya, Karang Taruna Surya Majapahit, terima kasih. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta ini kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka ngobrol pemuda inovatif bareng Bupati atau kopi bareng Bupati Mojokerto dalam keadaan sehat walafiat dan kekurangan serta apapun. Perlu kami laporkan kepada Pembina Umum Karang Taruna Kabupaten Mojokerto bahwa peserta yang hadir pada malam hari ini terdiri dari 3 pengurus dan juga anggota yang berada di 19 desa di Kecamatan Jatirejo. Mungkin ada ketua atau pengurus inti yang tidak bisa hadir pada malam hari ini, diwakilkan oleh pengurus-pengurus di Kasih atau di bidang-bidang yang lainnya di pengurus Karang Taruna tingkat desa masing-masing. Dan kami selaku Ketua Forum Pengurus Karang Taruna Kabupaten Mojokerto mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Pembina Umum Karang Taruna karena dengan adanya agenda ngopi bareng yang tanggal 28 Desember tahun 2023 kemarin sudah diagendakan di Pendopo Kabupaten Mojokerto yang pesertanya dari seluruh desa yang ada di Kabupaten Mojokerto. Cuman pada saat itu kita sangat terbatas karena pada saat itu teman-teman banyak yang ingin menyampaikan aspirasinya, pengen diskusi, tetapi keterbatasan waktu, sehingga di forum ngopi bareng pada tahun 2023 akhirnya Pembina Umum Karang Taruna Kabupaten Mojokerto, ya wis, ayo kita turun ke bawah, kita langsung bertemu dengan rekan-rekan pengurus Karang Taruna di tingkat desa, kita ajak diskusi, kita ajak ngobrol inovatif, apa yang menjadi potensi, apa yang menjadi persoalan-persoalan yang ada di tingkat desa atau Karang Taruna yang ada di tingkat kecamatan, itu nanti bisa kita sharing di sini, sehingga bisa Karang Taruna itu bukan hanya hadir pada saat bulan Agustus saja sebagai ketua donatur ya, penggalangan donatur, tetapi Karang Taruna nanti kedepannya bisa menjadi mitra strategis bagi pemerintah desa maupun pemerintah yang ada di kabupaten. Dan Karang Taruna bukan hanya menjadi idola, tetapi bagaimana Karang Taruna ini bisa nanti itu menjadi pelopor bagi pemuda-pemuda yang lainnya. Untuk itu, setelah forum pengurus Karang Taruna se-Kecamatan Jatirejo ini, dalam forum ngopi bareng ini nanti harapan kita, harapan Pembina Umum dan harapan seluruh yang hadir pada saat ini, semangat ini bukan hanya berhenti pada malam hari ini seperti yang disampaikan Mas Anton tadi ya. Semangat ini harus kita bawa di tingkat desa masing-masing. Mari kita ajak seluruh pemuda-pemudi yang ada di desa masing-masing untuk kembali ke rumah besar kita, yaitu Karang Taruna. Jadi Karang Taruna harus siap bersatu, ajak seluruh pemuda-pemudi yang ada di desanya masing-masing untuk kembali ke rumah besar kita Karang Taruna, untuk menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi keluarga maupun bagi bangsa Indonesia. Dan saya apresiasi, terima kasih di Jatirejo, Mas Neto melalui Karang Taruna Trisula ini sudah membawa Kabupaten Mojokerto ini menjadi juara 1 di tingkat Jawa Timur. Ini sangat luar biasa, teman-teman. Tapi saya pesan pada malam hari ini, saya tidak mau juara 1-nya Jatirejo ini nanti berpindah ke kecamatan yang lainnya. Saya harus minta pada malam ini komitmen dari rekan-rekan pengurus yang ada di Jatirejo ini, buktikan bahwa Jatirejo tidak terkalahkan. Sanggup? Sanggup? Ya, Jatirejo harus menjadi juara karena
Pembina Umum Karang Taruna Kabupaten Mojokerto targetnya di tahun 2024 ini bukan menjadi juara Jawa Timur saja, tetapi targetnya beliau dan target kami adalah menjadi juara nasional. Kira-kira teman-teman semuanya pada malam hari ini semangatnya sama, mampu menciptakan komunikasi, kolaborasi dan koordinasi yang baik. Halo? Halo? Para pemuda. Hai. Pasti itu. Gak semangat ini. Jadi saya kira itu dari saya sekali lagi terima kasih rekan-rekan pengurus Karang Taruna pada malam hari ini. Manfaatkan event ngopi bareng ini dengan baik sehingga apa yang menjadi hasil dari forum ngopi bareng ini kita tularkan ke pemuda-pemudi yang ada di desa masing-masing sehingga tidak menjadi pecah belah antara namanya pemuda itu kan ada pemuda A, pemuda B, pemuda C gitu ya. Jadi Karang Taruna ini adalah wadah dari pemuda-pemudi yang bergerak di bidang sosial, di bidang olahraga, di bidang kesenian maupun di bidang agama. Ajak mereka, rangkul mereka untuk kembali ke rumah besar kita, yaitu Karang Taruna. Saya kira itu dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya atas nama pribadi maupun atas nama Ketua Forum Pengurus Karang Taruna Surya Majapahit Kabupaten Mojokerto, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesetia kawanan sosial, salam persahabatan, salam Aditya Karya Mahasiswa Yoda, Karang Taruna Jati Karya, Karang Taruna Surya Majapahit, Sebelum kita lanjutkan ke acara berikutnya, marilah kita simak bersama tampilan video berikut ini. Silakan. Jika kopi telah diseduh, berarti di sini saya berteduh. Maka dari itu, petunjuk jangan pernah mengeluh. Keong siput bawa tomat, kopi dari jeruk kurang nikmat. Kopi DS, jangan ngeluh mulu. Ringgone mas, ini gimana deh? Oke, barang siapa yang ingin hidup awet muda, bahagia di dunia ini, kurangi tidur, banyakin ngopi. Pahit manisnya hidup ini seperti nikmatnya secangkir kopi. Jika lelah kau bekerja, kopi selalu bisa buat bahagia. Kopi lagi, di mana-mana selalu kopi lagi. Baik, terima kasih Mbak MC. Pos dulu dong untuk MC-nya. Mohon izin Bupati moderatori. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu untuk kita semua. Yang hormat Ibu Bupati Mojokerto, Ibu Dr. Ivina Fatmawati MSI. Yang kami hormati Bapak Kepala OPD yang hadir pada malam hari ini, Bapak Camat, serta Pembinca Kecamatan Jatirejo, yang kami banggakan Ketua FPKT Kabupaten Mojokerto Mas Agus Supriyanto, Ketua FPKT Jati Karya Jatirejo Mas Muhammad Neto Suryono. Terima kasih. Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur dari Allah SWT. Pada malam hari ini sampai dengan jam sekian kita masih tetap bertahan dalam rangka untuk kegiatan ngopi. Biasanya ngopi itu ngobrol pintar,
ini menjadi ngobrol pemuda inovatif bareng Bupati Mojokerto dengan tema Karang Taruna menjadi penggerak usaha peningkatan taraf kesejahteraan sosial masyarakat. Teman-teman yang kami banggakan, adapun yang disampaikan oleh Mas Ketua FPKT Kabupaten Mojokerto tadi bahwa ini adalah salah satu dari 3 program besar yang sedang dijalankan oleh Karang Taruna Kabupaten Surya Majapahit. Yaitu yang pertama adalah kegiatan ngobrol pemuda inovatif bareng Bupati yang mana nanti akan diselenggarakan di 18 titik. Alhamdulillah sekarang sudah masuk ke 5 titik. Semoga semua yang ada di depan khususnya diparingi sehat selalu membersamai seluruh pemuda di Kabupaten Mojokerto. Yang kedua adalah kegiatan insyaallah Lomba Karang Taruna. Tadi sudah dimotivasi banyak sebelumnya di depan tadi ya. Kami berharap di Kecamatan Jatirejo partisipasinya jauh lebih banyak daripada tahun kemarin dan syukur-syukur bisa meneruskan gelar juara di tingkat kabupaten, provinsi sampai nasional yang sudah diemban oleh teman-teman di Padang Asli. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan Temu Karya, yang dimana kegiatan itu adalah aktivitas sebagai masa transisi periodisasi kepengurusan yang insya Allah akan kita selenggarakan di beberapa bulan ke depan. Ini 3 kegiatan ini yang kemudian nanti akan kita kawal sampai terlaksana dengan baik. Oke teman-teman yang kami banggakan, sebelum masuk ke sesi diskusi, saya ingin memastikan dulu, sudah ngopi semua kan? Sudah habis. Kalau sudah habis sudah merasuk nih. Jadi pepatahnya Mbak Surip tadi sudah masuk nih. Banyakin kopi, kurangi tidur agar lebih awet muda gitu ya. Oke, nah katanya di videonya Bupati tadi. Iya. Oke teman-teman, tadi sudah dimotivasi dengan yel-yel. Ini semuanya sudah luar biasa mestinya ya. Sebelum masuk situ saya ingin memperkenalkan dulu narasumber yang di depan. Jadi yang di depan ini insya Allah nanti akan jadi narasumber semua. Tidak hanya kepada terfokus pada Ibu Bupati, meskipun ngopi barengnya sama Ibu Bupati, tapi semua yang di depan insya Allah nanti akan secara langsung tidak langsung akan jadi narasumber gitu ya. Ya per kasusnya, per temanya apa itu yang kita diskusikan. Saya ingin memperkenalkan dulu mungkin yang dari level kecamatan yang paling ganteng. Insya Allah camat yang paling ganteng di Kabupaten Mojokerto, Pak Harfendi. Tepuk tangan dulu Pak Camat. Motor sudah difasilitasi kegiatan ini yang kami tahu persiapannya mungkin nggak sampai 24 jam ya Pak ya. Mendelur luar biasa, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Motor Nuwun yang mewakili. Tanpa beliau, insya Allah kalau beliau hadir negara kita aman. Plus untuk beliau. Berikutnya ini sudah kenal semua ya, tadi sudah kenalan loh. Mas Neto ini kita itu cabai rawit juara. Kalau bawa opo emang juara ya. Lomba pemuda, lomba Karang Taruna juara terus. Semoga nanti nyulam ke teman-teman semua. Karena kita tahu Jatirejo ini bukannya pemuda inovatif. Kemudian Ketua FPKT Kabupaten Mas Agus yang juga menjadi kepala desa di salah satu desa di Kecamatan Kebelaki. Semoga juga menginspirasi. Usianya juga ada jauh beda dengan kita. Kemudian saya loncat ke sebelah kanan Ibu Bupati, pembina fungsional kita Bapak Tri Raharjo, Bapak Kadimsos, Kepala Dinas Sosial yang sering dipanggil oleh rekan-rekan FPKT Pak Tejo. Usianya justru jauh lebih muda beliau daripada saya. Jadi beliau itu sudah pasti menjadi salah satu anggota Karang Taruna di desanya. Jadi kalau ikut pertemuan Karang Taruna sudah biasa. Kemudian di sebelahnya Pak Tejo ada Pak Huda, Kepala Dinas PMD. Ini teman-teman sekdes insya Allah sudah sangat hafal betul dengan Pak Huda urusan APBD dan sebagainya. Nah, kenapa beliau dihadirkan? Nanti kaitannya dengan dana-dana yang berkaitan dengan pemberdayaan yang kemudian digawang oleh teman-teman Karang Taruna, ini juga mungkin nanti akan ada pencerahan dari Pak Huda. Dan sebelah kanannya Pak Huda yaitu Pak Zaki. Pak Zaki ini pakarnya lingkungan, dinas lingkungan hidup, ngapunten kalau urusan sampah dan sebagainya beliau ahlinya. Jadi nanti kalau teman-teman ada persoalan sampah, kecuali sampah masyarakat, sama-sama yang lain, fokus sampah saja. Nanti Pak Zaki insya Allah ada solusi-solusinya, gitu ya. Kemudian sebelah kanan Pak Zaki
Pak Iwan. Nah, terima kasih. Pak Iwan ini juga luar biasa, inovatif sekali. Beliau menjadi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto. Saya rasa teman-teman di sini juga banyak sekali punya industri-industri kecil, usaha-usaha apapun yang sebagainya berkaitan dengan izin, pemasaran dan sebagainya. Nanti kita diskusikan di forum ini, ada pakar-pakarnya juga. Dan yang tidak kalah ketinggalan, narasumber utama kita, di speaker kita yang luar biasa pada malam hari ini, Ibu Bupati Mojokerto, Ibu Dr. Ifina Farmawati. Saya minta beliau, terima kasih sudah hadir di tengah-tengah pemuda Jatirejo yang selalu dari tatapan mata, wajah dan sebagainya ini inovatif sekali, sangat bersemangat sekali, dan dari tadi sampai sekarang tidak beranjak tempat duduknya, luar biasa. Oke, itu perkenalannya. Kita ingin langsung bangun diskusinya karena mungkin waktu kita juga tidak terlalu malam, nggak sampai jam 12 malam, kasihan yang cewek-cewek ya. Yang cewek-cewek tadi ternyata rumahnya ada yang di Sari, di Jembul dan sebagainya gitu ya. Saya khawatir bukan orang sendirinya, saya khawatir nanti banyak teman-teman laki-laki yang menawarkan diri, itu yang malah jadi khawatir. Oke, kita mulai diskusinya. Teman-teman, diskusi ini tidak akan mungkin bisa berkembang ketika tidak ada kasus, tidak ada masalah, tidak ada potensi ataupun apa yang bisa kita diskusikan. Nah, tentu tidak hanya pertanyaan yang akan kita tangkap di sini, bisa jadi nanti masukan, saran, atau mungkin argumen-argumen teman-teman muda, bagaimana kemudian konteks tema ini menjadi penggerak usaha peningkatan taraf sejahtera sosial masyarakat di level pemuda itu bisa tercapai. Nah, saya buka sesi yang pertama dulu ya. Sebelum kita buka sesi pertama dulu, pertanyaan atau ya tanggapan atau mungkin masukan dan sebagainya. Ada yang bisa unjuk tangan untuk bisa memberikan masukan, pertanyaan ataupun apa, silakan. Oke, satu. Sama dia. Oke, dibaca dulu ya. Ini biar tukaran saja dulu, tidak apa-apa. Oh, sud aja dulu. Ya, saya pilih yang dekat saya dulu. Ya, silakan, Mbak. Aturan mainnya disebutkan nama sama karantina desa, statusnya nggak usah. Cukup nama dan desanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tidak bosan mendengar suara saya. Nama saya Fadilati Nafiro, saya dari Desa Sumangkol itu, Bapak. Yang mau saya tanyakan, di sini kan ada dari Dinas Lingkungan Hidup ya, mengenai sampah, mohon izin Pak. Sampah di desa kami itu menjadi masalah utama, karena memang lahannya itu sudah press body Pak. Ya, kanan kiri belakang depan itu sudah ngepres. Kita sempat ke DLH Pak. Saya beserta Pak Kades juga teman-teman perangkat itu sempat ke sana. Seperti apa nanti sampah ini? Ya, kita pikir dulu itu kita hanya mengumpulkan sampah kemudian diangkut di LH. Mungkin ada retribusi seperti apa ya? Seperti itu bayangan kami, Pak. Tapi kok ternyata setelah kita ke sana itu sarannya banyak sekali, Pak. Apakah memang seperti itulah untuk kita menyelenggarakan pengolahan sampah yang seperti itu juga kesulitan, Pak? Karena yang disampaikan dulu mungkin teman-teman biar kita sharing saja, yang diangkut itu bukan sampahnya, Pak, tapi residu yang sudah nggak bisa diolah. Ini yang kita dapat ya, Pak ya, waktu ke DLH. Penyampaiannya seperti itu. Lah, kita harapkan ya kita hanya memilah sampah organik dan anorganik terus diangkut seperti itu, Pak. Kalau untuk mengolah sendiri sampai yang memang benar-benar sisa nggak bisa diolah lagi baru diangkut ya kita kesulitan, Pak. Satu, kemudian untuk tempatnya juga nggak ada gitu loh di desa itu. Mungkin itu masalah yang bukan hanya di desa Sumangkol, Pak. Hampir di semua desa, saya rasa seperti itu. Jadi mohon pencerahannya kepada Bapak, mohon pencerahannya kepada kami semua, Pak. Oke, seperti itu, terima kasih. Terima kasih, Mbak. Aplaus dong untuk Mbak. Mbak Nafira mau dipanggil Mbak Sari ini baru. Baik, pertanyaan yang kedua nanti akan direspon ya, mohon izin. Kita sambung ke pertanyaan kedua ya.
menyebutkan nama sama desa. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anton, Bu Ikvina, teman-teman dari Karang Taruna Desa Maurma. Mungkin saya mengawali pantun dulu ya, jadi biar nggak terlalu tegang, kayak semacam ajang sambat aja kita ke sini dengan berubat. Jadi hati gundah gulana, hati gundah gulana teringat masa lalu. Semoga Bu Ikvina sehat selalu. Amin. Mikir 30 terpikat. Ya, terima kasih untuk Bu Ikvina sudah hadir di forum ini. Di tengah kesibukannya saya yakin Bu Ikvina pasti sibuk, pasti mungkin lelah sebagai pemimpin Mojokerto. Tapi saya mengapresiasi kehadiran jenengan di forum ini yang berkenan untuk menyerap aspirasi. Karena memang sejatinya sini saya mengapresiasi karena rumusan kebijakan itu tidak hanya top down, tapi bottom up. Jadi menyerap aspirasi dari teman-teman. Masalahnya apa? Karena kan kadang kalau misalkan udah di atas mungkin kita kesulitan gitu. Misalkan masalah realnya di lapangan seperti apa mungkin teman-teman nanti juga akan menyampaikan. Cuman izin Bu Ikvina, saya ingin menyampaikan beberapa poin saja. Tadi mungkin sudah diskusi secara singkat dengan Mas Agus sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Mojokerto. Kebetulan saya langsung saja izin terima kasih juga dengan Pak Harvendi, dengan Bapak-bapak Forkopimda yang lainnya. Jadi saya langsung saja, saya merasa ketika dulu 2019 kebetulan dulu kuliah di Malang, di Universitas Negeri Malang S1-nya Bu. Ada program namanya Pemuda Pelopor. Di tingkat nasional itu program dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nah, kendalanya dulu tuh ingin banget gitu mewakili Mojokerto gitu, mewakili tanah kelahiran saya, tapi ternyata dulu itu saya inisiatif, Mas Neto mungkin juga pernah ikut lomba pemuda pelopor dari Kemenpora ini. Inisiatif ke dinas Dispora, tapi ya nanti saya bilang kata dulu. Akhirnya saya terpaksa mewakili Kota Malang, jadi saya ngurus surat domisili karena kebetulan dulu kuliah di Malang. Nah, ikut di bidang pendidikan, akhirnya tidak bisa mewakili Mojokerto di Jawa Timur, jadi mewakili Kota Malang di Jawa Timur. Alhamdulillah 2024 ini sebenarnya saya sudah mungkin turun semangat ketika Mas Dedi forward ke kami, ini ada Mas, ada lomba pemuda pelopor ini level apa gitu, Kabupaten Mojokerto. Nah, kalau prinsip saya kan sebenarnya saya ada salah satu NGO yang saya bawa nantinya ketika di Pemuda Pelopor Jawa Timur sudah mulai 2020 berjalannya sudah hampir 5 tahun, mungkin 5 tahun jalan ini. Saya merasa mungkin kesempatan bagus karena kemarin di Kabupaten Mojokerto itu prepare-nya untuk 2025. Jadi memang kita kemarin datang ada seleksi wawancara, kebetulan kemarin di-forward dari Pak Harvendi juga ke Mas Debi meneruskan ke kami. Jadi menurut saya itu sistemnya bagus sekali karena menurut kami kadang ketika kita ingin ikut program-program kepemudaan seperti ini ruang-ruang komunikasinya tertutup Bu. Ruang komunikasi kami ini kadang bingung. Kita ingin ikut pemuda pelopor karena pemuda pelopor ini saya yakin Mas itu yang pernah ikut itu nggak bisa dibangun secara instan. Rata-rata yang juara nasional teman saya yang dari Sampang, terus kemarin ada Mas Zainul dari Lumajang, itu memang membangun sebuah gagasan atau program ini berdasarkan kecintaan, keikhlasan, dan konsistensi, dan itu membutuhkan waktu yang lama dan itu nggak bisa dibuat-buat. Tapi saya diskusinya komunikasinya ke siapa gitu, ketika sudah di dinas pendidikan tapi tidak ada support gitu. Terus kemarin saya izin juga mungkin menyampaikan aspirasi saja. Kemarin saya dengan Mas Debi, kebetulan dengan NGO kami yang namanya Garuda Nusa ID di Instagram, follower kita cukup banyak, 220 ribuan lah, teman-teman nanti bisa bantu follow juga. Nah, kemarin kita ada program pertukaran pemuda ke 3 negara, di Singapura, di Malaysia, sama di Thailand. Kebetulan saya punya jejaring di sana, Nah, saya pengennya ini ada teman-teman perwakilan dari Mojokerto ini ada yang berangkat gitu. Minimal mereka berangkat itu untuk mengenalkan Mojokerto, karena ketika ditanya Mas dari mana, Mojokerto gitu. Mana itu? Jawa Timur. Kalau saya sebut Mojopahit pasti tahu. Oh, Mojopahit gitu, kerajaan yang dulu pernah besar gitu. Nah,
kok nama Mojokerto malah justru tenggelam gitu, nama Majapahitnya yang dikenal orang. Makanya saya pinginnya kemarin kita mengajukan surat resmi ya Mas Dedi ya ke Ibu Bupati, diterima oleh Kasubag Umum, tapi tidak ada bahasan gitu. Padahal kita ingin bertiga nih, Ibu Karang Taruna Desa Bauno, saya Mas Dedi sama satu lagi Ketua Karang Taruna, kita ingin ikut program di sana. Meskipun itu tidak didanai atau tidak didukung full penuh, itu kita harapannya mungkin ada perwakilan gitu ya, hadir di sana, karena eventnya itu seluruh teman-teman pemuda di berbagai provinsi. Kita di sana di Singapura itu kita ada sharing session terkait dengan pendidikan tinggi di kampus ternama juga 8 besar dunia, NUS Nanyang National University of Singapore sama Nanyang Technological University di Singapura. Terus di Malaysia kita ada diskusi dengan International Youth Center, itu salah satu badan otonom di bawah Kemenpora-nya Malaysia. Terus di Thailand kita juga ada program yaitu pertukaran budaya, khususnya di Thailand Selatan, karena memang budayanya lebih mirip, di sana banyak mayoritas Muslim, budayanya juga mirip. Di sana ada namanya penduduk Boyan, asalnya dari Bawean, dari Indonesia yang terletak di Thailand Selatan, akhirnya ada kesamaan. Kita sangat menyayangkan itu karena sama sekali tidak ada respon dari surat itu. Sebenarnya kami bertiga ini tidak berharap semuanya didanai full, tapi setidaknya ada wujud dukungan yang kami harapkan untuk teman-teman ini bisa berangkat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kemarin ada program namanya National Volunteer. National Volunteer itu program salah satu program juga dari NGO Garuda Nusa yang kami rintis, itu pergi ke daerah-daerah 3T, ke daerah-daerah terpencil, tertinggal dan terluar yang ada di Indonesia dan pedesaan-pedesaan yang lainnya. Kemarin kita ada program di pulau terpadat di Indonesia, Pulau Bumi. Nah, kita ngajukan juga, tapi tidak ada respon itu. Saya bingung juga kenapa tidak ada respon sama sekali gitu. Minimal setidaknya mungkin, oh mohon maaf kami dari pemerintah belum bisa mendukung, belum bisa mensupport, tapi ini tidak ada respon. Nah, saya antusias sekali, malah ini sebenarnya saya bukan anggota Karang Taruna aktif di desa. Saya lebih banyak ikut program-program keluar gitu dengan Garuda Nusa ini. Teman karena Mas Dedi tadi, Mas coba ikut. Nanti gimana? Garuda Nusa ID, Garuda Nusa Foundation namanya, NGO, non-government organization. Iya. Kemarin ke Jenengan, tembusan. Kemarin tapi diterima oleh Kasubag Umum. Permohonan dukungan. Tapi sudah lama Pak. Itu yang pertama 2023, yang terakhir kemarin saya ingat saya bulan Februari kalau nggak salah itu. Dari Garuda Nusa. Iya betul. Gitu. Nah, tadi ada, saya semangat antusias banget forum ini, semoga nanti tidak hanya sekedar seremoni ya teman-teman ya. Saya harap juga seperti itu. Mas Agus tadi semangatnya juga luar biasa. Semoga nanti ada semacam renstra Mas Agus, kalau saya boleh mengusulkan ada semacam renstra. Setidaknya kenapa teman-teman Karang Taruna di sini tuh kalau misalkan dibentuk struktural, kalau saya kan kebetulan juga orang organisasi juga, kalau hanya dibentuk struktural, teman-teman ini tidak merasa dilibatkan, tidak merasa memiliki organisasi ini, ya mereka akan kayak semacam malas-malasan. Pasti pertanyaan pertama, ini ada kumpul nih di kecamatan, mau tidak? Biasanya teman-teman gitu, karena mereka tidak merasa memiliki, tidak merasa dilibatkan. Nah, saran saya mungkin ke depan program-program dari Kabupaten Mojokerto, misalkan ada program gelar karya, ada pertunjukan budaya, mungkin panitianya bisa melibatkan Karang Taruna. Beberapa teman-teman, setidaknya nggak semuanya, mungkin kalau semuanya ya terlalu banyak ini menghabiskan budget kalau misalkan teman-teman dimajukan semuanya. Mungkin perwakilan dari Mojokerto ada Mas dari Jojo ada Mas Neto, dari desa mana misalkan ada gelar karya atau mungkin ada program-program Kabupaten Mojokerto, sehingga teman-teman merasa merasa aktif, merasa memiliki, merasa terlibat. Karena kalau misalkan menurut saya, kalau misalkan hanya dibentuk struktural, tidak ada program, teman-teman tidak dilibatkan, itu ya mungkin aktif hanya beberapa saat. Setelah itu ya pasif lagi. Tapi saya apresiasi juga, karena struktural ini tetap penting. Karena misalkan ada program seperti tadi Pemuda Pelopor itu gampang forwardnya. Itu di forward aja ke Ketua Karang Taruna level kecamatan, nanti forward ke desa, akhirnya desa yang sampai. Nah,
Mungkin itu dulu. Dan mungkin kalau boleh saran lagi, kalau di Malang dulu wali kotanya saya Bapak Sutiadi di Kota Malang. Nah itu ada namanya ajudan wali kota dulu namanya. Tapi nggak tahu saya di Kabupaten Mojokerto seperti apa, tujuannya untuk menyerap informasi lebih, menyerap aspirasi, menyerap gagasan teman-teman seperti apa terkait dengan Kota Mojokerto. Mereka merasa dilibatkan di program itu. Kalau misalkan nanti ada masukan, jadi mereka ada saluran komunikasinya. Gitu. Mungkin itu boleh, kalau boleh saran mungkin itu. Mohon maaf kalau misalkan terlalu panjang. Ini mohon maaf, bukan berarti saya banyak sambat, tapi sebagai kecintaan saya sebagai orang Mojokerto yang ingin berkontribusi membangun Mojokerto. Terima kasih. Kalau misalkan banyak salahnya, kurang berkenan, saya mohon maaf. Sama-sama. Baik, terima kasih luar biasa. Dua pertanyaan sekaligus. Bapak Ibu sebelum merespon pertanyaan, monggo bisa diminum kopinya. Itu yang di pojok itu ala kafe, Pak Bu. Kalau kemarin di Kemenanti angkringan, ini kafe kopi Kabegjan. Itu ya Mas ya? Asli produk lokalnya. Oh, sudah masuk tumbas, luar biasa. Aplaus dong untuk Kabegjan. Tapi sudah laku Pak ya? Wah, mantap. Baik, terima kasih. Dua penanya pertama, Mbak Sartini, siapa Mbak? Saya lupa nyebutnya ya, Mbak Nafi Sari. Bismillah, iya itu. Pertanyaannya terkait dengan lingkungan. Pak Zaki biasanya ini terkait dengan persoalan sampah Pak yang ada di desa. Yang pertama mungkin keterbatasan tempat, tidak ada tempat untuk pengelolaan sampah, sementara menjadi persoalan sampah ini di desa mana dari Semungko, dan mungkin juga terjadi di desa yang lain di Kecamatan Sidoarjo, gitu ya. Mungkin pertanyaan ini juga mewakili teman-teman yang lain. Sudah pernah ikhtiar ke DLH, tadi sudah disampaikan dari desa seperti itu, kemudian tanggapannya juga seperti itu. Mohon nanti kiranya Zaki bisa memberikan tanggapan atau respon terkait pertanyaannya Mbak Nafiro. Kemudian yang kedua, ini sharing sebenarnya Mas Anton ini. Biasa sharingnya Mas Anton dari Bawureno. Teman-teman yang dekat dengan Bawureno atau di Kecamatan Sidoarjo, saya rasa ini jadi potensi, jadi peluang untuk teman-teman belajar banyak dari Mas Anton. Plus dong untuk Mas Anton, pengalaman beliau dari luar, sekolahnya dari luar sudah semestinya sudah diimplementasikan ke desa. Jadi ke depan nanti mungkin barangkali pengajuan suratnya sudah tidak berbahasa NGO lagi, tapi karang-karang desa Bawureno, itu mantap, gitu ya. Jadi sudah ilmu dari luar itu diserap, Mas, kemudian ya bangun karang-karang di desa Bawureno atau di desa yang lain. Semoga nanti bisa menginspirasi teman-teman secara individu, karena ada beberapa program-program selain dari dinas sosial juga ada dari dinas kepemudaan Pak ya. Dinas Pemuda Olahraga itu pemuda pelopor. Pemuda pelopor itu yang dinilai adalah individunya. Jadi bukan lembaga karantinanya, tapi skill individu dan sebagainya. Pengalaman beliau nanti mungkin bisa di-sharingkan di sesi yang lain atau di waktu yang lain ketika teman-teman ngumpul ya. Banyak masukan dari beliau Mas Anton tadi, dan salah satunya juga mohon dukungan ketika nanti ada kegiatan yang mungkin akan digabungi teman-teman karantina yang sudah diwarnai dengan teman-teman Garuda tadi ya. garudanusa.id ya. Kemudian ini kepengalaman beliau juga bisa direplikasi ke depan. Itu gambarannya untuk dua pertanyaan ini. Mohon perkenan Ibu Bupati dan Bapak-Bapak Kepala UPD yang berkaitan dengan pertanyaan ini bisa merespon dan memberikan tanggapan. Bisa sambil duduk, bisa sambil berdiri. Monggo terserah santai mau. Untuk waktu dipersilakan. Izin Bupati. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum Pak Du yang saya hormati, Ibu Bupati, yang saya hormati Pak Kadis dan Pak Yuda, Pak Iwan, Pak Camat Sidoarjo dan teman-teman Forkopimda dan teman-teman sekalian. Terima kasih Mbak Khairotin Nafiro, betul ya. Nanti saya nyatet nama depannya Pak, bukan belakangnya. Khairotin Nafiro. Ya, ya, dari Desa Semengko.
Begini Mbak dan teman-teman sekalian, prinsip pengolahan sampah itu sebenarnya pengolahan sampah itu hanya ada dua. Yang pertama dikurangi, yang kedua ditangani. Ya. Dikurangi itu dari sumbernya, jadi dari rumah sudah dipilah, ya, mestinya seperti itu. Kemudian baru ada penanganannya, yaitu di TPA. Teman-teman sekalian, sebelum saya melanjutkan, di Sumatera ada bank sampahnya, Mbak? Belum pernah ada, ya. Mungkin karena dampak COVID kemarin jadinya mati suri, ya. Di Mojokerto itu insya Allah sampai dengan sana sudah ada 320-an bank sampah, ya. Jadi kalau sudah ada bank sampah nanti bisa dilakukan kembali. Kemudian terkait dengan yang dilakukan oleh Karang Taruna dan juga Pak pihak desa yang tadi sudah berkoordinasi dengan kami, memang begini Mbak. Jadi di dalam atau secara struktural kita sudah memiliki Perda nomor 1 tahun 2020 tentang pengolahan sampah. Di situ ada tanggung jawab masing-masing entitas, mulai dari desa, kemudian kecamatan, Pemda dan juga perusahaan. Ya. Jadi ini sudah ada payung hukumnya. Jadi manakala nanti bisa dikoordinasikan Pak Kepala Desa terkait pengolahannya, bisa didanai dari itu. Kemudian terkait dengan apa tadi yang syarat banyak itu memang begini Pak. Setiap kami ber-MOU itu mesti kami persyaratkan pemilahannya. Karena kalau itu semua diangkut ke TPA, itu dalam waktu dekat TPA-nya akan meluber. Bahkan sekarang ini mungkin kalau nanti ada peminat bisa ke Karangdieng. Kami hanya memiliki 2 zona aktif. Dulu kita punya TPA di Belatengah Mojosari itu sudah full dan nggak mungkin lagi ditempatkan lagi di sana. Kemudian yang ada di Belatengah, di Karangdieng, di Desa Karangdieng Kecamatan Terjo itu juga sudah ada. Itu pun dalam 2,5 tahun yang baru bisa dilantik itu masih banyak luang. Ternyata sekarang sudah menggulung. Nah, itu kalau kita memang tidak melakukan pemilahan dari rumah, artinya seluruh produk sampah itu semuanya diangkut. Jadi kami tetap, bahkan sampai ke saat ini kami sudah ber-MOU dengan beberapa entitas. Insya Allah kalau sekarang mungkin sudah ada 120-an, kita persyaratkan itu. Jadi kita persyaratkan ada pemilahan sehingga tidak semua itu dibawa ke TPA, karena ya tadi itu jumlah penduduk kita atau secara teoritis setiap jiwa itu menurut perhitungan itu ada yang ada 0,4, ada 0,7 kalau di negara maju 0,7, tapi Indonesia masih memakai mazhab yang lama mungkin 0,4 kilo per hari per orang. Bisa dibayangkan kalau misalnya penduduk kita 1.700 Pak, ya, sekitar gitulah. Itu kita kan 1 hari, 1 orang 1 hari 1 bulan dan seterusnya. Sehingga kebijakan diambil oleh negara, ya seperti itu. Jadi kami sebenarnya tidak hanya kebijakan di Mojokerto tidak, tapi itu secara nasional seperti itu Pak. Dan Nyun Sewu, saya kemarin sempat dapat oleh-oleh pada saat izin kemarin kami ada komunikasi atau koordinasi dengan KPK. Kebetulan waktu itu saya ketemu dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, dan kebetulan beliau adalah kakaknya Pak Kadinsos. Iya, Pak Rahman Wijaya namanya Bu, dipanggil Pak Mas Widit. Iya, di Kota Malang, ya itu hampir seluruh masyarakat itu ditarik iuran semuanya. Mekanismenya melalui, karena di sana mungkin kota, melalui pembayarannya PTAM. Jadi yang saya ibu retribusinya itu bisa mencapai sampai 25 miliar setahun. Jadi semuanya memang diangkut gitu ya. Tapi kebijakan di kita tidak. Artinya selama ini kita masih ya, ber-MOU. Kalau memang merasa perlu ada penanganan dari kita, dari DLH, melalui bersurat nanti akan kita tinjau. Kalau memang karena di satu sisi kontainer yang kami kuasai atau kami miliki terbatas. Memang ada di belakang, waktu kami melihat di belakang itu ada di belakang itu
tapi kontainernya banyak yang rusak sehingga harus diperbaiki. Ada beberapa kasus seperti di Mojo Anyar itu kebetulan beliau-beliau berkenan untuk memperbaiki sendiri kontainer itu kita layani segera karena memang pihak entitas itu gergetnya tinggi sehingga karena mereka memang butuh banget dengan pengangkutan itu ya kita layani, tapi tetap kami mempersyaratkan itu Pak, pilih dulu dari rumah atau dari sumbernya sehingga nanti yang masuk ke kami itu atau ke TPA itu tidak semuanya karena memang itu kebijakan yang sudah tertuang dalam Perda dan juga secara nasional seperti itu sehingga harapan kami memang dengan adanya ini maka sampah yang masuk di TPA itu tidak semuanya diproduk oleh atau hasil dari masyarakat itu seperti itu sehingga dan juga kalau memang nanti menginginkan ada pelatihan kami siap misalnya mengelola TPS 3R barangkali, tapi dalam catatan kami memang Desa Sukuma belum memiliki itu dan kalau toh misalnya mengusulkan itu harus ada komitmen sehingga jangan sampai nanti dengan adanya TPS 3R itu malah membebani gitu ya karena ada beberapa contoh TPS 3R yang memang sudah bagus misalnya di Terawas, Desa Terawas itu dan kebetulan di sana ada Cak Toko gitu ya sehingga pengelolaannya sangat bagus. Mungkin sementara itu Mbak nih, jadi memang kami mempersyaratkan antara lain tadi itu dipilah. Kemudian kalau misalnya memang tidak ada tempat, ya mosok desa nggak ada. Biasanya kalau di tempat lain, di desa lain itu menggunakan TKD, tarikan desa. Kalau toh nanti misalnya itu lokasinya tidak bagus atau apa, ya mungkin bisa menggunakan dana desa untuk membuat akses jalan dulu. Pernah kami di Mojo Anyar, di salah satu desa itu ya seperti itu. Ada tempatnya yang memang jalannya nggak bagus, ya tolong dibagusin karena kami takutnya nanti truk yang angkut itu nggak bisa lewat. Ya, mungkin itu dulu Pak. Ya, boleh. Ya. Saya kira itu teman-teman sekalian ya. Jadi ini juga mungkin bisa menjawab barangkali ada keluhan yang sama. Kalau misalnya juga menginginkan pengangkutan atau kecelakaan kalau kok insidental itu sangat bisa kami layani tapi ya itu insidental itu ya kalau misalnya numpuk kakar-karan gitu ya kita angkut tapi harapannya ya tetap ada edukasi dari pemerintah desa atau mungkin juga dari Karang Taruna ya kalau bisa ada tempat sampah tertentu yang atau TPS lah di level desa sehingga kita bisa lebih fokus kalau memang melayani itu. Karena memang menurut saya pengangkutan itu juga ada retribusinya. Kalau misalnya juga pihak pemerintah desa itu memiliki sumber daya, misalnya ada mobil tersendiri gitu ya, monggo nggak apa-apa, kita ber-MOU, tapi tetap kita minta jangan semuanya dibuang, residunya lah kalau bisa. Sehingga harapannya TPA itu umurnya bisa lebih lama karena memang kita terbatas penyediaan itu. Jadi, saya kira itu Mbak Nadira ya, dan Pak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya tadi, ya Pak Mas Anton. Terima kasih Pak Zaki penjelasannya cukup jelas yang detail ya Mbak Salini ya. Sudah mengenalkan diri jadi satu. Tentang sampah, tadi sampah sudah dapat penjelasan ya teman-teman. Baik itu mungkin terjadi di desanya masing-masing. Dan yang saya catat dari Pak Zaki tadi yang pertama adalah kita sudah punya peraturan daerahnya sebagai landasan hukum untuk pengelolaan sampah itu. Jadi kita patokannya di situ. Kemudian DLH juga siap ketika ada permohonan untuk pelatihan pengelolaan TPS 3R. Tidak hanya dibakar saja pokoknya intinya pengelolaan sampah itu. Kemudian jika ada usulan TPS 3R harus ada komitmen gitu Pak ya, komitmen dari desa baik lokasi tempat dan yang penting adalah tempat pemilahan. Ya. Pak Zaki tadi juga sempat menyinggung terkait dengan dana desa. Nah ini juga menarik. Nanti Pak Yuda mungkin bisa memberikan ini pencerahan. Apakah kemudian dana di desa itu baik dana desa dan sebagainya bisa juga kemudian diarahkan untuk pengelolaan lingkungan. Barangkali semacam itu Pak Yuda mungkin bisa memberikan tambahan terkait ini. Mohon izin Bu Wati. Menindaklanjuti kaitannya tadi sudah disinggung sama
Pak Jaki kaitannya untuk pengelolaan sampah. Memang dalam hal pengelolaan sampah di desa ini contohnya yang ada di kawasan Mojosari itu pemanfaatan lahannya di desa itu menggunakan tanah kas desa. Dan dari persampahan itu yang mengelola adalah BUMDes. Barangkali dari desa Sumengko, BUMDesnya kan sudah ada, untuk Sumengko sudah ada. Barangkali bisa dimanfaatkan fokus untuk pendapatan bisa dialokasikan di BUMDes, dan tentunya nanti BUMDes akan memberikan kontribusi pada PAD yang ada di desa. Dengan adanya PAD yang ada di desa, tentunya itu kembali lagi kepada masyarakat di desa Sumengko. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, untuk desa Sumengko itu sudah desa mandiri, insya Allah ya. Ya, jadi untuk di Kecamatan Jatirejo ada 19 desa ya. Ada 19 desa, ini perlu kami sampaikan berkaitan untuk yang desa mandiri, mohon izin Ibu, untuk yang desa di wilayah Jatirejo ini kemarin ada tambahan 7, insya Allah di tahun 2024 ini menjadi desa mandiri. Jadi untuk wilayah Kecamatan Jatirejo semuanya di tahun 2024 ini desa mandiri. Tepuk tangan untuk Kecamatan Jatirejo. Dan perlu kami sampaikan untuk 299 di wilayah Kabupaten Mojokerto itu 2022 itu ada 69 desa yang mandiri. Di tahun 2023 ada 219 desa mandiri, dan sekarang ada penambahan 80 desa mandiri. Jadi insya Allah nanti Ibu untuk yang desa mandiri ini mumpung ini ada Pak Sekdes ya, hadir semua, insya Allah nanti pada tanggal 24 Juni ini hari Senin, insya Allah nanti semua kepala desa akan ada penambahan SK, yaitu penambahan SK masa jabatan 2 tahun yang akan langsung diberikan oleh Ibu Bupati, sekaligus pemberian bagi desa yang belum mendapatkan piagam maupun rencana dari Kemendes untuk desa mandiri itu diberikan. Begitu juga nanti yang termasuk yang 80 di tahun 2024 ini akan diberikan, yaitu piagam untuk desa mandiri. Jadi saya menambahkan yang pertama, gunakan untuk masalah yaitu aset desa dalam hal persampahan, kelola untuk yang badan usaha milik desa. Insya Allah itu nanti akan korup. Dan yang ketiga, desa karena sudah mandiri, tentuan dalam hal pengelolaan itu beda dengan desa yang belum mandiri, yaitu mengenai dana desanya itu bisa. Mungkin itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih plus untuk Pak Yuda, Kepala Dinas PMD menambahkan tentang pengelolaan APBDes di desa, baik itu sumber dana desa, ADD dan sebagainya ya. Pada prinsipnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkaitan dengan sampah ini, teman-teman muda-mudi bisa mengambil peran untuk dalam rangka pengelolaan sampah itu, dan kemudian nanti akan menjadi salah satu unit usaha di BUMDes, sehingga pengelolaan APBDes bisa diarahkan ke BUMDes sehingga menghasilkan keuntungan ke desa dan sebagainya. Terima kasih Pak Yuda. Kemudian pertanyaan kedua atau diskusi kedua dari Mas Anton tadi, mohon kiranya Pak Kadinsos, Pak Trirarjo, sebelum ke Ibu Bupati untuk menyampaikan pandangannya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mas Anton tadi. Monggo Pak Trirarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Bupati, rekan-rekan BPD, Pak Camat dan saudara-saudara Karang Taruna se-Kecamatan Jatirejo, berkaitan dengan tadi Mas Anton. Saya tadi dengerin Mas Anton waktu diskusi ringan Mas Anton dengan Pak Agus. Jadi saya juga sedikit menjawab
yang berkaitan dengan yang tadi dengan sharing-sharingkan dengan Pak Agus, bahwasanya kelembagaan Karang Taruna ini sudah jelas, ini diatur melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, di mana kelembagaan tadi yang ditanyakan adalah kelembagaan di tingkat nasional. Ini Forum Pengurus Karang Taruna Nasional. Di masing-masing provinsi ada Forum Pengurus Karang Taruna Provinsi. Di kabupaten ada Forum Pengurus Karang Taruna Kabupaten yang diketuai oleh Pak Agus. Di tingkat kecamatan ada Forum Pengurus Karang Taruna Kecamatan. Dan di tingkat paling bawah ada namanya Karang Taruna Desa, di mana Ibu Bupati Bu Ivina ini sebagai pembina umum Karang Taruna, di mana program kerja Karang Taruna dan lain sebagainya ini jelas diatur oleh Peraturan Menteri Sosial. Nah, tadi juga disampaikan oleh Mas Anton bahwasanya Mas Anton tadi menyampaikan tertarik agar kegiatan ini menjadi suatu kegiatan yang berkelanjutan, Bu. Tadi menyampaikan gitu sih Mas Anton ya, agar kegiatan ini menjadi suatu kegiatan yang berkelanjutan. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, dan pernah pada waktu itu saya sampaikan kepada Forum Pengurus Karang Taruna Kecamatan Mas Nito waktu persiapan lomba, dan saya juga sudah pernah matur itu, bahwasanya suatu organisasi tidak akan berjalan sebagaimana mestinya ketika tidak mempunyai rencana kerja atau program kerja, seperti yang disampaikan tadi oleh Mas Agus. Selain itu, salah satu hal yang paling mendasari bagaimana mau eksis, mau program kerjanya berjalan lancar ketika kelembagaannya tidak jelas. Kedudukan, apakah Mas Agus ini hanya penyebutannya saja Ketua Karang Taruna tanpa ada legalitas. Nah, ini adalah menjadi suatu penting. Jadi untuk semua teman-teman Karang Taruna yang ada, legalitas sangat penting, yaitu kepengurusan SK-nya. Jadi dipastikan SK itu ada terlebih dahulu, baru menyusun program kerja dan rencana kerja. Di mana untuk Karang Taruna program kerja rencana kerja Pak Sekdes, jadi ini bisa didanai juga melalui desa. Untuk yang di tingkat desa juga bisa didanai juga oleh tingkat kecamatan ataupun pemerintah kabupaten dan sumber-sumber pendapatan lainnya yang tidak mengikat. Nah, di sini saya tadi mendengar yang disampaikan Mas Anton, apanya Pak? Abah Anton malah mantu. Oh, mantunya. Berarti mungkin yang ngelola itu. Jadi tadi yang disampaikan Mas Anton ini sangat luar biasa. Riwayatnya, keinginannya zaman dulu dan lain sebagainya, NGO dan sebagainya. Tapi yang saya harapkan sebenarnya adalah Mas Anton bisa berguna untuk desa melalui Karang Taruna. Jadi silakan benar-benar kuasai, Pak Cari, dibantu juga Permensos nomor 25 kelembagaannya, susun rencana kerja, beri dukungan untuk eksistensi dari kegiatan Karang Taruna itu sendiri. Dan yang dapat kami sampaikan juga, kalau tadi Mas Anton pun juga menanyakan agar kegiatan-kegiatan positif ini agar melibatkan Karang Taruna atau kepemudaan atau Karang Taruna, itu yang saya tulis tadi di sini ya. Dan saya sebagai Kepala Dinas Sosial ini selalu mendapatkan disposisi. Jadi kalau surat ini kan sistemnya kan e-office. Jadi setiap disposisinya Ibu Bupati dan lain sebagainya itu pasti langsung masuk di dalam e-office kami di Dinas Sosial. Semua kegiatan kepemudaan, maaf kalah, bukan hanya kegiatan kepemudaan, semua program, hampir semua program kegiatan selalu Ibu Bupati disposisi koordinasi dengan Dinas Sosial, fokuskan untuk Karang Taruna. Beri plus untuk Ibu Bupati. Jadi memang Ibu Bupati
Bupati sangat fokus terhadap pengembangan Karang Taruna. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Agus, salah satunya ada kegiatan apa itu Pak Agus yang di Trawas, pelopor Jambore Pemuda Internasional, dan di situ sudah jelas disposisi Ibu Bupati libatkan Karang Taruna, nonton Jibuji. Jadi hampir semuanya ada juga. Saya menerima surat waktu itu kalau nggak salah untuk menjadi agen ini Bu Novo, untuk penyedia barang dan sebagainya agar melibatkan Karang Taruna. Jadi hampir semua disposisi, semua program dan lain sebagainya ini Ibu Bupati berharap Karang Taruna sebagai generasi muda, sebagai organisasi yang benar-benar memiliki kelembagaan yang jelas dan sah, ini bisa berkontribusi positif kepada pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Mojokerto. Dan barusan saja Ibu Bupati ketika masuk, saya pun juga tidak tahu, pokoknya saya jawab siap dulu, ngapunten Bu. Jadi Ibu Bupati tadi itu, Pak tolong dikawal kegiatan apa Bu Ubaya dengan Karang Taruna. Padahal saya sendiri ini masih belum tahu itu apa maksudnya. Tapi saya jawab dulu siap Bu, mantap. Lalu nanti saya tanyakan ke staf. Jadi, nah Pak Yus ya berarti nanti Pak teman-teman yang lainnya juga tolong diinformasikan. Terakhir saya menerima Ibu, kalau tidak salah hari Kamis, jadi Dinas Perpustakaan Karsipan ini ada agenda Bu, ada agenda, jadi mungkin bisa disosialisasikan Mas Nito. Ya, sudah saya minta untuk teman-teman koordinasi. Jadi ada beberapa kegiatan pelatihan yang tidak dikenakan biaya ya Bu. Jadi itu disposisi kembali lagi Bupati, informasikan kepada Karang Taruna. Sekali lagi saya minta tolong beri aplaus untuk Ibu. Jadi itu Mas Anton yang sedikit mungkin yang dapat saya ceritakan. Nanti mungkin Ibu Bupati bisa secara jelas gamblang lebih menceritakan, dan juga tentunya keinginan apa yang bisa dibuat oleh teman-teman Karang Taruna. Yang pasti ini masih 5 titik, dan kami pun selalu merekap segala aspirasi dari teman-teman. Jadi ada juga Karang Taruna yang kepingin menjadi agen of change dalam proses pengurusan izin berusaha, bagaimana untuk proses PIRT, bagaimana untuk proses pemasaran produk dan lain sebagainya. Makanya Ibu Bupati meminta, jadi ada untuk hari ini ada kepala DLH, ada kepala Disperindak, ada kepala DPRD, dan tentunya semua hasil dari 18 kecamatan ini pasti akan kami rekap dan untuk kita eksekusi selanjutnya. Jadi segala aspirasi dari teman-teman nanti akan kita link and match tentunya, dan juga kita akan insya Allah apapun yang teman-teman butuhkan nanti akan kita bantu atau fasilitasi. Demikian Ibu Bupati yang dapat kami sampaikan, kiranya Ibu Bupati dapat memberikan tambahan. Atur nuwun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih plus untuk Pak Harjo, Pak Harjo yang juga salah satu pengurus Karang Taruna di desanya. Oke, yang ini yang terakhir nih yang kita tunggu-tunggu nih. Belum Ibu Bupati mau merespon ini yang ditunggu-tunggu ini. Monggo kiranya Ibu bisa memberikan ini pencerahan dan sebagainya, bisa sambil berdiri jalan-jalan di monggo Bu. Matur nuwun. Saya sudah space-nya habis buat mikir pantun, jadi nggak pakai pantun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati, tadi sudah kenal semua ya dengan kepala dinas yang hadir ya. Oke, mulai dari kepala dinas sosial ya, yang memang Karang Taruna ini adalah program, bagian dari program dinas sosial karena memang di pusat ada di Kementerian Sosial gitu. Kemudian sebelahnya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, karena Karang Taruna ini adalah organisasi kepemudaan, wadah pemuda yang memang disediakan oleh negara dan berbasis kewilayahan.
di mana paling ujung, paling kecil adalah di wilayah desa. Jadi tidak ada Karang Taruna dusun. Paling ujung adalah Karang Taruna desa. Nah, maka ya ini menjadi lembaga kemasyarakatan desa ya Pak ya. LKD termasuk sama dengan kedudukannya kayak PKK. Jadi kalau PKK ini keluarga, nah khusus pemuda itu Karang Taruna. Nah makanya Masya Allah, bapak-bapak ya seneng selfie ternyata. Tak pikir awake dhewe tok ya seneng selfie. Ternyata bapak-bapak ya selfie. Ya Allah. Iya baiklah. Oh laporan ya. Mari ngono kok diweani bojone dhewe-dhewe. Ya tapi enggak loh, biasanya kalau laporan itu mesti sama aku. Maksudnya itu kalau foto tuh saya tuh dikatut-katut gitu, ambek ibu bupati gitu, biasanya tuh aman gitu, laporan ke bojoe. Buat tameng. Baik ya, oke, matur nuwun ya. Oke, sebelahnya DLH. Sebelumnya kita di titik pertama, kedua belum ajak DLH ya. Oke, karena saya senang sekali. Kenapa? Karena dari Karang Taruna ini ya aspirasinya, bottom up-nya tadi Mas Anton itu banyak yang bahas masalah sampah. Jadi sebetulnya para pemuda di Kabupaten Mojokerto itu ya punya awareness terhadap pengelolaan sampah sajane ngono. Sehingga kemudian ini sampai muncul ada keprihatinan ini sampai perlu ya opo begitu ya. Makanya kemudian saya ajak, oke kepala DLH mesti kita ajak hadir. Kemudian yang terakhir adalah Disperindak. Karena apa? Karena pada saat kita bahas selain masalah sampah yang muncul itu adalah terkait dengan industri mikro kecil. Beberapa Karang Taruna itu sudah melakukan usaha, baik usaha produksi barang atau usaha perdagangan, sehingga butuh informasi-informasi terkait dengan usaha quick loyo opo terusanku ke depan itu. Bagaimana kita mengembangkan, bagaimana kita untuk yang memperluas pasaran misalkan seperti itu. Nah sehingga kemudian saya bawa Pak Iwan, Kepala Disperindak Kabupaten Mojokerto, begitu ya. Nah mungkin, tapi kayaknya kalau tadi pertanyaan dari Mas Anton, kok ya ikut dulu harus dijak mana? Disebut orang par, gitu ya. Iya, ini kayak Pak Norman gitu ikut. Nanti kita keliling di titik yang ke-18, kayaknya pasukanku bakal banyak gitu ya. Bisa-bisa Kepala Dinas Kesehatan ikut juga kalau ada yang bahas masalah kesehatan gitu ya. Ya nggak apa-apa karena biar tahu gitu loh ya. Dan kemarin ketika di Kemlagi ya bahas masalah lobster, saya aja baru tahu kalau ada budidaya lobster di Kabupaten Mojokerto dan dilakukan oleh Karang Taruna. 10 anggotanya itu semuanya adalah Karang Taruna yang budidaya lobster itu. Dan itu ceritanya tidak tiba-tiba dia budidaya lobster. Lobster kate air tawar. Karena kita nggak punya laut kan. Jadi lobster air tawar dan dibawakan encep bisa. Sudah saya encep. Memang beda, dagingnya itu beda dengan udang. Tapi memang karena lobster dan air tawar jadi nggak bisa gede kayak lobsternya laut. Tapi ya lumayan, cuman kemarin masalahnya adalah pasar ini harus kita pikirkan. Kemarin kita janjian kita pengen makan bareng di sana. Ketika fresh baru dimasak, ya panas-panas kita kalau makan lobster panas-panas seperti apa? Karena pasarnya di Mojokerto masih kurang bagus. Kenapa? Karena orang Mojokerto masih belum terbiasa makan lobster. Atik tegane larang. Karena sudah biasa sambal water. Jadi memang lobster ini pun belum terbiasa sehingga memang dikirim banyak kan dikirim ke Bali gitu. Begitu ya. Nah maka itu butuh karena ke depan ini bagaimana terkait dengan PIRT dan tetek bengeknya. Nah sertifikat halal. Nah itu kemudian dijelaskan oleh Kepala Disperindak gitu ya. Oke, sebelum saya melengkapi jawaban Pak Zaki kepada Mbak Syahrini, enak begitu ya, Mas Anton ya. Iya, calon menantunya Pak Anton. Gimana ini itu Mas? Jenengan cek single ta? Masih single? Iya, nggak apa-apa. Bagaimana? Masih mau niat jadi mantunya Pak Anton? Nanti tak omong ke Bu Anton. Iya, oke ya.
Oke, jadi sebelum itu saya ingin tanya, dari semua yang ada di sini, siapa yang sudah punya pekerjaan dan penghasilan tetap, angkat tangan? Sudah. Ini ngacung foto. Lah ayo ngacung mau, pikir bro, ayo, koncoku syuting. Siapa lagi? Ayolah, saya pengen tahu. Oke, karena sudah cukup ya. Karena kalau saya tanya siapa yang belum punya penghasilan tetap, aku kok ya sungkan gitu ya. Nanti ngacungnya lebih sungkan lagi begitu ya. Oke, berarti Nyuwun Sewu masih punya banyak waktu dan energi dan pikiran untuk bagaimana menjadi produktif. Iya kan? Nah, wis kerja ki gawean oke. Iya kan? Cari. Nggih, apa meneh aplikasine akeh ya. Ngono. Piye aplikasi sing kudu diisi ku sembarang kalir kudu dilaporno baik aplikasi begitu ya. Ya, begitulah nasibnya Pak Cari ya. Enggak apa-apa. Oke. Jadi, ya ini menjadi salah satu kenapa? Karena saya ini berusaha untuk bagaimana tugas-tugas saya ini bisa saya laksanakan sebagai kepala daerah. Maka menurut saya ya, ketika kemudian bidang kepemudaan, maka wadah yang sudah diberikan oleh pemerintah dan disupport oleh peraturan perundang-undangan adalah Karang Taruna. Jadi ya mau tidak mau ini menjadi tugas saya untuk bagaimana kemudian Karang Taruna di Kabupaten Mojokerto itu eksis dan berjalan sebagaimana mestinya, menjadi wadah para pemuda supaya para pemuda itu produktif. Begitu. Dan berbasis kewilayahan. Jadi yang disampaikan oleh Pak Gus tadi ya, Ketua Forum Pengurus Karang Taruna Kabupaten Surya Majapahit. Ya, jadi apapun passionnya, apapun backgroundnya, meskipun pemuda-pemuda ini terlibat dan ikut organisasi apapun, Nyuwun Sewu, ketika kemudian menjadi pemuda yang tinggal di desa A, desa B, desa C, maka disitulah kemudian wadah kepemudaan ini ya diberikan dan kemudian disupport mulai dari desa, kecamatan dan kabupaten. Ini jelas. Begitu. Pun paham ya sampai di sini ya. Jadi memang ya karena kenapa ya saya bertahap. Karena saya jadi bupati gitu ya. Karang Taruna ini belum eksis, belum jalan sebagaimana mestinya. Makanya saya jadi bupati tahun 2021 pandemi Covid gelombang kedua lebih dahsyat lagi itu. Karena 2020 tidak ada kelangkaan oksigen, 2021 oksigen langka. Karena Covid-nya lebih dahsyat. Lebih dahsyat Delta daripada Alpha. Jadi kemarin itu sudah nggak karu-karuan sehingga kemudian memang kita belum bergerak ya. Nah baru kemudian ya di tahun 2022 yang mulai ya kemarin ya mulai diceluk nih Pak Gus bangun gitu. Orang puri barang toh, piye loh? Ada porenya gimana jangan pore Pak Gus? Kok ada pore sudah nggak pore gitu ya? Ya, jadi kemarin dipanggil, kita mulai konsolidasi lagi Karang Tarunanya bagaimana ini, gitu kan ya. Oke, mulai dicek apakah desa-desa ini ada pengurus Karang Tarunanya, kelembagaannya terus pundi, SK-nya dan segala macam itu sudah mulai ditoto lagi dan mulai diundangi untuk kegiatan-kegiatan maksudnya begitu, mulai jalan dan akhirnya kemudian kemarin kegiatan besarnya adalah ngopi bareng yang Karang Taruna ini diundang di Pendopo. Oke, ketemu dengan saya, baru kemudian udah tahu saya. Baru kemudian gitu ya, nah kita akan breakdown supaya apa? Supaya bicaranya itu bisa lebih dua arah gitu. Karena kalau kemarin diundang di Pendopo gitu ya, kan banyak orang. Jadi misalkan kita komunikasi itu kalau mau berbicara apa ya istilahnya langsung itu kan terlalu banyak orang dan mungkin kalau bertanya juga yang bertanya beri kesempatan bertanya juga lebih sedikit. Oke, sehingga kita keliling nih. Dan alhamdulillah dengan kita keliling ini ya kita bisa memetakan lagi ternyata masing-masing kecamatan itu berbeda.
gitu. Dan kemudian ketika bertanya begini, ini yang lain itu apa ya istilahnya itu, akhirnya terinspirasi itu, oh iya begitu ya. Nah ketika Mbak Syahrini dan Mas Anton tadi menyampaikan, oh iya. Pun sekarang saya akan mulai menjawab Mbak Syahrini. Apanya? Oh iya, Karang Taruna juara 1. Itu proses loh ya, juara 1 kemarin itu. Proses. Karena diawali dengan penilaian yang dilakukan oleh forum pengurus Karang Taruna Kabupaten. Jadi kemarin juara di tingkat provinsi Jawa Timur itu ya bukan settingan, itu karena proses dan karena perjuangan. Karena Karang Taruna memang berfungsi. Begitu. Jadi kemarin itu ada tiga ya. Juara 1-nya Padang Asri, juara 2-nya Pandan Kerajaan, juara 3-nya Simbaringin. Nah, jadi kita sudah lihat, oh ternyata ketika kemudian dikumpulkan, dan sebelumnya ya gak langsung tiba-tiba lomba kan ya, kita berproses sampai pada taraf kegiatan malam ini itu kita berproses. Jadi kegiatan malam ini itu bukan semata-mata yang saya ngulu mergo aku kate nyalon maneh terus mari ngomong ya kegiatan kayak gini, bukan. Ini adalah kegiatan ini kalau dilihat dari tahun 2021 ini step by step. Dan itu memang cirinya saya. Saya tidak mau kegiatan itu langsung kita mulai dari awal, kita cek bagaimana kondisi dasarnya, base-nya gimana, baru kita bergerak step by step. Dan itu yang saya lakukan dulu ketika saya jadi ketua tim penggerak PKK. Sehingga kemudian pada saat saya terpaksa saya tinggalkan, PKK tetap jalan. Karena saya sudah menanamkan bagaimana kemudian secara kelembagaan dan kemudian ibu-ibu pengurus-pengurusnya ini, tim penggerak PKK-nya ini sudah kita bekali, sudah eksis semuanya. Saya kok boleh bilang anggota tim penggerak PKK Kabupaten Mojokerto itu sudah jos semuanya. Kalau disuruh ngasih materi sudah bisa semuanya, sudah paham semuanya. Sehingga ketika tiba-tiba saya harus tinggal di tahun 2018, PKK tetap eksis siapapun ketuanya. Karena saya bekerja step by step. Dan itu juga yang saya lakukan ketika saya menjadi Bupati Mojokerto, termasuk pada Karang Taruna ini. Dan saya komitmen. Berarti nanti setelah ini apa? Berdasarkan kondisi lapangan yang ada. Oke, saya kembali lagi pada Mbak Syahrini. Ya, ini tadi Pak Kepala Disperindak, karena ini sudah masuk di aplikasi Tumbas. Sehingga tadi beli melalui aplikasi Tumbas ya, secara COD. Soalnya gue wis tinggi ini situ tuh. Ya, sehingga ini adalah souvenir untuk yang bertanya. Oke. Foto-fotonya mana? Kamera boy 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih karena sudah malam ya. Saya akan lebih cepat lagi jawabannya. Saya tak cerita. Ada 2 yang ingin saya ceritakan. Yang pertama tadi. Ya sekarang ini kemajuan teknologi kita sudah dengan IT. Saya berharap semua Karang Taruna ini mulai IT semuanya. Oke, tadi ya rapat dadak undangannya baru kemarin. Rapat koordinasi pengendalian inflasi dipimpin langsung oleh Presiden. Kalau dulu itu undangannya seminggu sebelumnya diundang di Jakarta sana. Ya kita persiapan. Kalau sekarang ini nggak pakai. Jadi Presiden itu kalau ngajak rapat itu bisa kita diundang secara langsung datang ke Jakarta atau ke tempat yang ditentukan, atau yang lebih sering dadak lagi itu adalah ketika kemudian diundang rapat secara Zoom. Oh tadi Zoom. Jadi jam 9 pengarahan Presiden langsung dan kita semuanya di absen. Seluruh kepala daerah harus hadir. Hadirlah saya. Dan yang saya garis bawahi dari arahan Presiden terkait dengan pengendalian inflasi. Adik-adik tahu inflasi dong? Tahu ya. Jadi inflasi itu adalah kondisi di mana terjadi kenaikan dari harga barang-barang. Begitu. Nah, inflasi ini harus dikendalikan. Jadi nggak boleh juga terlalu deflasi, nggak boleh juga terlalu inflasi. Jadi harga barang-barang itu anjlok banget itu berarti ekonomi nggak jalan. Lambat, perlambatan. Berarti orang-orang ini banyak yang nggak kerja. Deflasi. Karena apa? Karena masyarakat nggak butuh. Jadi harga barang jadi murah. Kenapa? Yang butuh tuh sedikit.
sementara produksi jalan terus. Atau kemudian kalau inflasinya tinggi, ya berarti barangnya ini susah, harganya jadi mahal, barangnya sedikit yang butuh banyak, jadi terjadi harga naik. Ini tidak bagus. Jadi inflasi itu harus dikendalikan. Deflasi yo gak oleh, inflasi tinggi ya tidak boleh. Nah sekarang bahwa inflasi yang ideal saat ini adalah 2,5 plus minus 1. Jadi antara 1,5 sampai 3,5 itu range inflasi yang wajar. Jadi kita harus kendalikan di situ. Nah, sekarang ini tadi Presiden menyampaikan hati-hati dengan ancaman inflasi di masa yang akan datang yang mungkin nanti akan terus naik karena ketidaksediaan barang-barang yang dibutuhkan. Kenapa? Karena kita saat ini sedang mengalami satu perubahan iklim anomali. Coba, kemarin barusan kita mengalami gelombang panas, gitu ya, gelombang panas. Kita lihat berita nggak yang Syahrukan masuk rumah sakit karena heat stroke. Jadi suhu udara di India itu mencapai 50 derajat Celcius. Loh, wong mawon wong kita itu 42 derajat aja itu loh wis rodok delemin. Loh iya. Kalau suhu udara, suhu tubuh kita ya 42 derajat itu sudah antara sadar dan tidak. Suhu segitu tuh tubuh kita itu, sel-sel kita itu sudah nggak mampu berjalan fisiologis normal. Apalagi kalau suhu udara di luar itu 50 derajat Celcius. Tahu nggak? Hukum panas itu, kalor itu akan mengalir dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Maka ketika tubuh kita itu normal 37 derajat, kemudian di luar 50 derajat Celcius, maka suhu itu akan masuk ke dalam tubuh kita dan membuat suhu kita menjadi naik karena kita mendapatkan kalor dari lingkungan. Coba sampai stroke, masuk rumah sakit stroke karena panas, heat stroke. Nah, itu sudah tanda itu. Gitu, terjadi gelombang panas. Presiden bilang, kalau kita panas, kita bisa masuk rumah. Iyo, apalagi punya AC, no problem. Tapi tanaman, hewan-hewan, ternak, apa ya terus mari ngono kate dilebokne AC pisan. Iya kan? Itulah yang kemudian menjadi ancaman pada ketahanan pangan. Terus kenapa kita itu terjadi anomali iklim? Ya, kenapa? Karena nyun sewu kita banyak terjadi emisi karbon, merusak ya pelindung ozon, kemudian efek rumah kaca, dari asap juga yang diproduksi oleh kita semuanya. Nah ini termasuk nyun sewu karena ya tumbuhan kita kurang, banyak yang ditebang, terutama di daerah resapan air. Mojokerto ini adalah daerah resapan air, tangkapan air dan kemudian diresapkan di mana? Di Pacet Rawas utamanya dan beberapa di wilayah Jatirejo, Gondang, termasuk Jatirejo. Nah, yang bagaimana itu? Yang kemiringannya adalah 40 derajat dari garis datar. Itulah daerah tangkapan air. Dan Sungai Brantas yang mengalir ke Surabaya itu tetap ada airnya atau tidak, itu tergantung dari tangkapan air dari Pacet dan Trawas. Coba, kira-kira di atas sana udah mulai ini pohon-pohonnya kurang, begitu. Kita sudah panas beberapa hari kan, ini kemarin hujan 2 kali, tadi malam hujan banjir Mojokerto. Tadi pagi-pagi aku nubiak ngecek gitu ya, ada banjir luapan di Bangsa. Coba, padahal motornya liane ternyata randekan aku dibisi ibu. Tolong diingatkan, petani-petani saat ini pun kesulitan air, tapi nih Bangsa banjir. Coba, ini sudah anomali iklim. Para petani sudah nggak bisa prediksi lagi. Ini ancaman untuk ketahanan pangan. Maka FAO, organisasi ya dunia yang mengurusi terkait dengan makanan, presiden ini yang bilang, kira-kira kalau kita tidak mempertahankan, tidak mengubah perilaku kita, termasuk sampah, ya termasuk sampah, tidak
merubah perilaku kita untuk lebih ramah pada lingkungan, apa yang terjadi? 2050 akan terjadi kelaparan di seluruh permukaan dunia. Ya karena tanaman tidak sulit tumbuh. Kenapa? Karena iklim kita nggak bisa kendalikan. Kenapa iklim ini anomali? Ya karena kita sendiri loh. Karena kita sendiri. Nah makanya kembali ke sampah. Ya, kembali ke sampah. Terus kemarin ini cerita tadi Pak Presiden ya pidato hari ini. Kemarin hari Kamis saya di Surabaya, KPK Republik Indonesia datang mengumpulkan seluruh kepala daerah se-Jawa Timur, koordinasi ya untuk pengendalian pencegahan korupsi di wilayah Jawa Timur. Yang datang pimpinan KPK. Nah, kemudian beliau ini dalam pidatonya menyampaikan bercerita terkait dengan Singapura. Beliau bilang ya begini, Lee Kuan Yew itu kan Perdana Menteri Singapura yang sangat fenomenal dan terkenal ya. Hebat sekali loh Lee Kuan Yew itu. Saya itu mendengar cerita Lee Kuan Yew itu ketika saya sebagai istri bupati, karena istri bupati adalah bunda PAUD, tapi kalau bupatinya perempuan, bunda PAUD-nya ya bupatinya sendiri. Tapi kalau bupatinya laki-laki karena bunda, maka istrinya. Nah kami dilatih di Jakarta terkait dengan tugas bunda PAUD kami, dan diceritakan pada saat itu ya pembicara menyampaikan Bu Mega, waktu itu beliau memang pakar pendidikan anak usia dini dan lulusan dari Amerika. Beliau menyampaikan Lee Kuan Yew ini ketika dia masih belum menjadi Perdana Menteri itu partainya, ini yang nggak ada di tempat kita, partainya Lee Kuan Yew itu fokus pada pendidikan anak usia dini. Jadi di sana itu ya kalau anaknya itu dibatasin di sana anaknya. Jadi nek dhewe KB gitu ya, 2 anak lebih sehat dahsyat gitu kalau kita. Kalau di sana KB anak lebih dari 2 suruh bayar ke pemerintah. Karena 2 anak ini nanti dibayari pemerintah pendidikannya. Kalau anaknya lebih dari 1, ayo wong tuane bayar. Duitnya dijaluk oleh pemerintah untuk dibiayai anakmu. Begitu. Seperti itu kalau di Singapura. Jadi Singapura itu luar biasa. Jadi dia pendidikan anak usia dini itu merkotok pada saat itu melalui partai itu. Nah kemudian yang diceritakan ini juga Lee Kuan Yew juga. Yang Lee Kuan Yew ini ketika jadi Perdana Menteri maka dilakukan apa? Untuk APH gajinya dipolke paling dulu. Kenapa? Kalau APH gajinya sudah tinggi, maka dia akan bisa menegakkan hukum dengan baik. Wes karyanya lain. Sehingga apa yang terjadi? Hukum di Singapura itu satu. Maka Singapura itu tertib bukan karena orang-orangnya yang memang baik, tapi karena sistem ya pengendalian, ketertibannya, penegak hukumnya, ya semuanya berjalan dengan baik. Jadi kalau di sana itu sudah jelas. Orang rokok di sana, kalau dia ya sudah dilarang rokok, kok dia ngerokok di umum sudah ketahuan ya dia punya orang Singapura itu semua dia punya rekening ya, dan itu harus diisi dan itu dipertahankan oleh pemerintah sana, dikendalikan semuanya. Kalau kemudian dia melakukan pelanggaran, denda itu langsung kepotong, nggak pakai ya sidang apapun. Kenapa? Karena semuanya sudah tahu perdanya, aturannya seperti apa. Kalau kemudian melanggar, dendanya sekian-sekian sudah keluar semuanya, dan semuanya sudah CCTV di mana-mana. Jadi dia melakukan kesalahan apapun kelihatan dan itu langsung terpotong by system. Itu di Singapura, makanya tertutup. Lebih bisa menikmati yang kayak gitu. Jadi benar-benar yang kayak tadi apa ya istilahnya rasa kopinya itu iya memang rasa kopi. Jadi nggak enak malah ini tanpa gula, jadi bisa merasakan es kopinya. Kopi mana? Iya, kopi merah. Ini tidak nggak bisa dijual.
Jadi aku tuh bengong nih, aku itu turun. Tadinya aku Kami ucapkan terima kasih juga dengan Karang-Taruna di Selatan Kecamatan Jalan 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Sampai jumpa di pertemuan Karang-Taruna selanjutnya. Terima kasih. Astagfirullahaladzim. Ya apa sih kata-kata kopi aku gurung anak yuk. Ya Allah. Gimana sih? Ada pas. Nggak, ini terlalu perayu itu. Pak di situ. Kesetia kawanan sosial, salam persahabatan, salam Aditya Karya Mahotma Yoda, Karang Taruna Jatikarya, Karang Taruna Surya Majapahit,